hanya catatan saja tanpa kalian ketahui bagaimana sih bentuk fisiknya, itu sama saja kalian hanya membaca tanpa tahu artinya, ya. Oke, Ibu ganti headset dulu, suaranya kecil katanya. Oke, ganti nak. Tenang. Tes sudah jelas belum? Suara Ibu sudah terdengar jelas, Nak? Ya, Oke. sudah Ibu. Oke. Sudah Oke. Ibu. Oke, sudah ya. Ibu mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan. Ibu hanya menyampaikan bagaimana sih bentuk fisiknya. Kalau kemarin sudah Ibu sajikan catatannya ya. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, sifatnya, ya, media yang digunakan. Nah, yuk kita sekarang lihat ya. Kita lihat satu persatu ya. Oke, jenis-jenis iklan ya. Iklan berdasarkan sifatnya ya. Sifatnya itu kemarin kalau yang pertama Ibu buka catatannya, iklan yang kemarin kan pengertian iklan adalah berita atau pesan yang fungsinya membujuk atau mendorong orang lain agar tertarik dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan ya. Nah, lalu ada berbagai macam jenis iklan ya. Ibu juga memaparkan kemarin iklan fungsinya untuk apa, lalu tujuannya, bagaimana ciri-cirinya, syaratnya ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin tampilkan pada PowerPoint jenis-jenis iklan ya. Nah, yang pertama iklan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu iklan yang sifatnya itu menawarkan barang atau sifatnya jual beli atau dia bersifat niaga, maka dikatakan iklan niaga ya. Bukan hanya barang saja yang bisa diperjualbelikan ya atau ditawarkan, tapi bisa juga jasa itu misalnya usaha salon, usaha apa namanya, atau dia punya usaha perbaikan, usaha macam-macam ya. Jadi barang atau jasa, tetapi dia untuk mendapatkan sebuah keuntungan, itu dikatakan iklan niaga. Ini contohnya ya. Jadi ada barang di sini, ada Indomie, ada teh ya. Lalu kalau jenis yang kedua berdasarkan sifat, itu ini dia tujuannya tidak untuk mendapatkan keuntungan ya, tidak menawarkan iklan, tidak menawarkan barang atau jasa, tetapi di sini iklan layanan masyarakat jenis yang kedua ya, berdasarkan sifatnya. Yang pertama lihat ya, kemarin waktu kelas 4 kalian sudah mencoba membuat ini ya tentang poster hemat listrik. Ini siapa yang coba ntar dicek. Yang pertama situ ada iklan layanan masyarakat tentang global warming, lalu yang kedua ada tentang penghematan listrik. Nah, apakah tujuan iklan layanan masyarakat ini untuk mendapatkan keuntungan? Tidak ya, tapi untuk memengaruhi masyarakat ya, untuk membuat atau melakukan suatu hal yang positif ya. Nah, lalu ini kalau diingat-ingat ya, berdasarkan sifat ada dua macam. Sifatnya yang bersifat niaga atau mendapatkan keuntungan, baik itu menawarkan barang atau jasa. Yang kedua, berdasarkan sifatnya yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, lalu jenis iklan yang berdasarkan media yang digunakan. Ya. Media yang digunakan ini kan ada media cetak dan juga media elektronik. Media cetak itu bisa ada di majalah, tabloid, koran, ya, macam-macam. Nah, sekarang biasanya paling banyak itu kalau sudah kita buka
koran di bagian belakang. Nah, kalian menjumpai seperti ini. Pernah lihat ya? Pernah buka-buka koran nggak? Yang pertama kan nih, jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama iklan pada media cetak. Kalau kalian buka-buka ya, tolong di mute ya. Tolong di mute. Kalau kalian lihat di koran, pernah lihat nih koran yang seperti ini? Iklan yang seperti ini. Nah, itu disebutnya iklan kolom ya, tapi tidak memenuhi satu halaman, dia hanya kecil saja ya. Koran Kompas tuh di bagian belakang ya, biasanya banyak sekali iklan. Dia ada gambarnya ya, lalu ada tulisannya yang agak besar. Nah, ini dikatakan iklan kolom. Lalu ada lagi yang bentuknya iklan baris. Iklan baris itu biasanya nggak ada gambarnya, lebih kecil lagi dari iklan kolom. Nah, iklan baris bentuknya seperti ini. Pernah lihat nggak? Maka kalau misalnya kalian habis ini coba cek di koran, buka-buka koran, kalian menemukan nih ya, seperti ini namanya iklan kolom. Lalu lebih kecil lagi tulisannya, nggak ada gambarnya, hanya terdiri dari beberapa baris. Ini namanya iklan baris. Bu, kenapa sih Bu iklan itu terbatas Bu, hanya kecil, lalu ada di sini namanya iklan baris nih hanya beberapa kata saja, beberapa kalimat saja. Karena untuk pasang iklan, baik itu di media cetak, media elektronik, itu pasti butuh biaya yang tidak sedikit, ya. Maka di sini jumlah, misalnya di sini ada iklan baris. Iklan baris ini terdiri dari berapa karakter, ya. Berapa karakter itu kalau kalian ketik spasi itu termasuk satu karakter, titik itu termasuk satu karakter, ya. Biasanya itu ada harga, ya, per karakternya berapa, per barisnya berapa, lalu ingin dimuat di dalam koran tersebut untuk jangka waktu berapa lama. Nah, itu biasanya ada harganya, ya. Maka ini diberi kesempatan untuk yang ingin pasang iklan tetapi dengan harga yang lebih terjangkau, maka bisa tidak. Kalau ini iklan kolom kan lebih besar ya ukurannya, maka pastinya harganya lebih mahal. Nah, yang lebih murah ada disediakan namanya iklan baris. Nggak ada gambarnya, tapi ada penjelasan berupa kata-kata singkat. Nah, namanya iklan baris. Nah, lalu di media cetak itu juga ada iklan yang sifatnya advertorial. Kemarin di catatan Ibu. Apa sih Bu iklan di advertorial? Ini biasanya banyak nih di majalah-majalah. Contohnya iklannya seperti ini. Ya, iklan advertorial nih. Jadi dalam iklan itu ada bacaan-bacaannya tentang produk itu, ya. Nih misalnya yang pertama tentang menawarkan barang minuman yaitu teh pucuk. Di sini disajikan apa sih kelebihan-kelebihannya tentang teh pucuk, lalu tehnya itu ternyata rendah gula, teh ini bermanfaat untuk ini ya, begitu juga ini ya, produk kecantikan wanita. Oh, ternyata kelebihannya dari krim ini fungsinya untuk ini. Nah, ini namanya bahasa-bahasa advertorial ya. Makanya dikatakan iklan advertorial. Biasanya banyak dijumpai di majalah. Ya. Nah, paham ya? Nah, terus iklan yang bentuknya display, maka dikatakan iklan display. Kemarin pengertiannya itu, kalau iklan advertorial kan, kemarin pengertiannya jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan yang jurnalistik. Nah, maka dia lebih ke penulisannya, ada banyak penulisan. Maka dikatakan iklan advertorial. Kalau iklan display hampir sama seperti iklan kolom, tapi mempunyai ukurannya yang lebih besar. Nih, maka contohnya seperti ini kalau iklan display. Nah, ukurannya lebih besar, hampir memenuhi seluruh halaman, ya, atau bahkan seluruh halaman ini hanya berisi satu iklan saja. Dan biasanya dia kalau iklan kolom misalnya tidak berwarna, hanya hitam putih,
iklan display ini lebih memiliki karakter, ada warnanya ya, warna-warni. Ini pasti harganya lebih mahal nih daripada kalau kita pasang iklan kolom ya. Tapi tulisannya sedikit. Kalau ini tulisannya banyak, ini bukan termasuk iklan display lagi, tapi termasuk iklan advertorial ya. Nah, terus jenis iklan yang lain berdasarkan medianya. Kalau tadi di media cetak, sekarang masuk ke media elektronik. Kalau kita nonton TV, Ibu sudah nggak saya jelaskan lagi ya. Kalau misalnya kalian sedang menonton sinetron atau acara televisi, pasti diselingi dengan iklan. Ya, kecuali kalau di TVRI. Lalu ada siapa yang pernah dengar radio? Di sana juga sesekali diselipkan iklan ya. Setelah pemutaran lagu biasanya ada iklannya. Karena radio itu hanya pemutaran audio atau suara, berarti iklannya itu hanya melalui suara, ya, orang berbicara, ya, tapi tetap menawarkan barang ataupun jasa. Lalu ada media elektronik lainnya yaitu internet. Kalau kalian buka Google atau buka Facebook, IG, di sana banyak sekali kita jumpai iklan ya. Bahkan iklan-iklan yang aneh-aneh langsung muncul aja tanpa padahal kita nggak klik, tapi udah muncul di sana. Ya. Yang menawarkan belanja online lah ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak lebih paham ya? Lebih paham dengan contoh-contoh yang Ibu sajikan ya? Daripada minggu lalu hanya berdasarkan tulisan-tulisan. Ya, lebih paham ya? Oke. Terutama mungkin yang baru nih, kayak iklan kolom, iklan baris, iklan advertorial, iklan display ya. Ini mungkin baru untuk kalian ya. Jadi dengan gambar ini, Ibu harap kalian bisa lebih paham. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya, iklan perusahaan. Iklan perusahaan, nah, buka kembali. Nah, iklan perusahaan, maksudnya apa iklan perusahaan? Pastinya di sana menonjolkan satu perusahaan ya atau instansi tertentu. Ini tentang bank ya, iklannya tentang bank, mobile banking, mungkin dari entah itu dari Bank Mandiri atau dari Bank BCA misalnya. Dia menawarkan layanan melalui mobile banking. Lalu ini ada dari perusahaan PLN, dia menawarkan listrik pintar. Ya. Untuk iklan perusahaan, ada perusahaan atau instansi di sana. Nah, itu tadi berdasarkan media yang digunakan, lalu berdasarkan isinya. Isi iklan itu ternyata nggak hanya untuk menawarkan barang, jasa, ataupun layanan masyarakat, ya, himbauan-himbauan. Tapi di sini berdasarkan isinya juga bisa iklan yang isinya sebuah pengumuman. Nih contohnya seperti ini. Telah dibuka, ya, apa nih, ya, untuk sebuah kegiatan magang kerja, ya. Di sini ada pendaftarannya, wawancaranya tanggal sekian, mulai pukul sekian, tempatnya di sini ya, dan lain sebagainya. Kalau kalian mungkin buka-buka koran menemukan seperti ini, nah ini bentuk iklan yang berdasarkan isinya pengumuman. Lalu ada lagi seperti ini mungkin bentuknya. Bersama ini kami informasikan bahwa sejak tanggal sekian. Nah, ini jenis iklan berdasarkan isinya tentang pengumuman. Atau misalnya ada lagi iklan yang paling banyak itu iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu berdasarkan isinya termasuk ke jenis iklan pengumuman. Ya, karena mengumumkan bahwa di perusahaan ini membutuhkan lowongan pekerjaan ini. Nah, itu termasuk iklan pengumuman. Ya. Nah, kalau yang isinya berdasarkan isinya itu iklan penerangan, seperti apa sih? Ya. Kalau pada pengertian yang kemarin Ibu sajikan,
iklan penerangan ini sama saja seperti iklan layanan masyarakat, tetapi di sini ada lebih detail tentang keterangan ya, penerangannya. Jadi misalnya, bagaimana cara kita untuk mencegah demam berdarah? Ingat 3M. Nah, ada keterangan yang disajikan di sini ya. Langkah-langkah 3M itu apa saja? Ternyata menguras, menutup, mengubur. Nih, jadi yang dimaksud penerangannya atau penerangannya tuh ya ini ya. Nah, bagaimana cara kita bijak memilih makanan? Ternyata kita harus ingat GGL 415, gula 4 sendok, garam 1 sendok, lemak 1 sendok. Nah, ini isinya keterangan. Maka dikatakan iklan penerangan. Tentang menerangkan sesuatu hal. Ya. Tetapi ini enggak untuk mencari keuntungan, tidak menawarkan barang atau jasa, tetapi lebih ke layanan masyarakat ya, tetapi tentang menerangkan sesuatu hal secara lebih detail. Aduh nak, tolong dong ini coretan siapa? Ya. Nah, itu dia berbagai jenis iklan yang mungkin baru ya untuk kalian. Yang mungkin baru selama ini kalian tahu hanya iklan di radio, di televisi, di internet. Ternyata ada berbagai jenis iklan lain ya. Terutama di media cetak, ada yang bentuknya kolom, ada yang bentuknya baris ya. Dan juga iklan yang berdasarkan isinya, ada yang isinya tentang pengumuman, ada yang tentang menerangkan suatu hal atau penerangan. Ada juga yang kemarin dikatakan iklan reklame. Kalau kita lihat banyak sekali ini ya, papan-papan reklame di pinggir jalan ya, atau misalnya masuk ke jalan tol, papan reklame ada. Iklan reklame sebenarnya pengertiannya bukan iklan papan reklame, bukan ya. Nah, ini coretan siapa sih? Siapa yang coret-coret apa? Iklan reklame itu maksudnya untuk mendapatkan keuntungan tapi disampaikannya atau ditawarkannya terus-terusan. Kalau kalian nonton sinetron nih, dalam satu sinetron ternyata iklan Indomie itu diulang lagi. Nanti masuk ke iklan selanjutnya ada lagi diulangnya sampai 10 kali lebih. Nah, berarti itu disebut reklame. Ya, karena dia mempromosikannya secara berulang-ulang terus ya. Melalui media massa. Media massanya bisa melalui elektronik ataupun cetak. Tapi di sini ada namanya papan reklame ya. Tuh kan, Ibu masih lihat nih. Yang mencoret-coret masih banyak. Makanya Ibu agak kesel kalau Zoom sama kelas 5 nih. Coret-coret terus nih. Itu bisa di-disable, Bu. Iya. Bisa, Bu. Tahu ya, kalau kalian lihat di jalan tentang papan reklame ya, bentar itu jadikan contohnya. Gimana tadi Google ininya? Nah, nih. Ya. Iklan reklame tadi disajikannya berulang-ulang atau secara terus-menerus, tapi beda dengan papan reklame ya. Reklame itu iklan yang terus-menerus diulang. Buat yang Untuk mendapatkan keuntungan, biasanya barang atau jasa yang ditawarkan ya. Nah, tapi ada yang dikatakan di sini papan reklame.
Beda ya, iklan reklame dengan iklan yang dipasang pada papan reklame. Nih, papan reklame bentuknya seperti ini. Nah, itu ya kalau di jalan-jalan lihat yang seperti ini namanya papan reklame ya, udah tahu ya. Baliho ini namanya. Bu, berarti papan reklame dengan iklan reklame beda. Pengertiannya beda ya. Kalau iklan reklame, kamu tadi dijelaskan, iklan Indomie aja yang diulang terus, itu termasuk iklan reklame karena diulang-ulang terus. Ya. Tapi kalau iklan papan reklame berarti dipasang di sebuah papan reklame besar. Ya. Terus kita jalan nanti 200 meter ketemu lagi papan reklame, isinya iklan yang sama. Nah, ini berarti berulang-ulang juga namanya reklame juga. Nah, anak-anak, hari ini Ibu hanya menyampaikan contoh secara fisiknya saja sih melalui PowerPoint yang Ibu sajikan. Sampai sini penjelasan Ibu jelas ya tentang iklan ya, berbagai jenis iklan. Pada iklan itu juga biasanya ada kata kuncinya, ya. Ada kata kunci dalam iklan. Misalnya pada buku paket kalian coba buka halaman. Baru Ibu cari-cari. Coba kalian buka halaman 79. Ya. Coba buka halaman 79. Di sana ada satu iklan layanan masyarakat, lalu ada tulisannya. Tulisannya konsumsi makanan sehat agar organ pencernaan selamat. Kan panjang ya. Panjang itu satu kalimat. Ya. Mana yang dikatakan kata kunci dalam iklan? Ya, kata kunci berarti hanya beberapa kata saja, bukan satu kalimat. Apa kata kuncinya di sini? Kata kuncinya bisa kita simpulkan bahwa iklan tersebut memiliki kata kunci konsumsi makanan sehat. Ya, konsumsi makanan sehat untuk apa, dengan cara bagaimana, nggak usah dijelaskan lagi. Ya, nggak usah kalau sudah dijelaskan lebih lanjut itu namanya penjabaran. Ya. Kata kunci ya intinya saja sama seperti kita mencari ide pokok. Ya. Jadi intinya konsumsi makanan sehat. Ya. Nah, kalau dipanjangkan agar gini, ya, itu berarti bukan inti lagi. Ya. Terus kalau ada lagi contohnya, nah, halaman 63 misalnya. Ya. Halaman 3. Halaman 63 itu ada dua contoh ya. Dua contoh. Ingin pintar, konsumsi ikan. Ikan mengandung omega 3 yang baik untuk otak. Ya. Menurut kalian nih kata kuncinya apa? Halo, ada yang bisa jawab? Menurut kalian menurut kalian kata kuncinya apa nih? Ingin pintar, konsumsi ikan. Karena ikan mengandung omega 3 yang baik untuk otak. Ya, menurut kalian ini kan apa namanya? Menurut kalian kata kuncinya apa nih? Ikan mengandung omega 3, Bu. Hmm? Ikan mengandung ya, itu udah penjabaran isinya itu, ya. Kata kuncinya di sini tuh diperbesar katanya. Konsumsi ikan. Itu kata kuncinya, ya. Kenapa kita harus konsumsi ikan? Karena ikan mengandung ini bla 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 bla. Itu penjelasan sama seperti kita menentukan ide pokok kemarin loh, ya. Jadi yang kata kunci iklan itu, yang intinya di iklan itu yang mau disampaikan apa? Ya, sama kalau kita mencari ide pokok.
Makanya kemarin waktu mencari ide pokok kan banyak salah anak-anak. Ya. Penjabarannya malah kalian sebut itu sebagai ide pokok. Ada salah ya. Jadi yang pertama itu konsumsi ikan, itu kata kuncinya. Kalau yang sebelahnya, konsumsi sayur dan buah, tubuh sehat, serat terpenuhi. Mana kata kuncinya? Konsumsi sayur, buah. Ya, itu kata kuncinya. Konsumsi sayur buah, itu kata kuncinya. Itu inti yang mau disampaikan dalam iklan. Untuk apa sih konsumsi sayur dan buah? Untuk atau agar tubuh sehat serat terpenuhi. Itu penjelasan ya, bukan inti. Ya. Nah, mana lagi? Ada iklan lagi enggak? Kita tentukan kata kuncinya. Ya, buka-buka bukunya. Ada lagi enggak iklan lagi? Nih, halaman 27. Ya. Halaman 27 ada lagi. Makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Ubah pola makanmu menjadi pola makan sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, mana kata kuncinya di sini? Makan Makanan makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Iya, makan tapi makanan bergizi. iya. Kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, tadi. Nah, ini sama nih kayak menentukan ide pokok ya. Tadi ada yang menyebutkan makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Itu bukan kata kunci, tapi itu kalimat kunci. Karena kalian menyebutkannya satu kalimat. Ya, kan kepanjangan. Ya, kata kunci itu berarti hanya beberapa kata saja. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Di sini kata kuncinya kita singkat dari kalimat panjang yang tadi. Makanan bergizi sangat penting. Itu kata kuncinya. Ya, bukan kalian sebutkan satu kalimat. Kenapa sangat penting? Ya, karena supaya tubuh sehat dan lain sebagainya. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara mengubah pola makan menjadi makanan sehat. Ya, dengan mengkonsumsi makanan bergizi itu penjelasan ya, bukan hal yang penting bawahnya ya. Itu hanya penjabaran yang bawah. Ya. Nah, anak-anak sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Tentang jenis-jenis iklan yang kemarin hanya tulisan saja, sekarang sudah Ibu tampilkan fisiknya seperti ini, bentuk fisiknya. Dan juga kata kunci dalam iklan. Ya. Ibu, saya boleh bertanya gak, Bu? Boleh. Nih kan saya pernah jalan-jalan, Bu, ngelihat papan reklame. Ya, Nah, itu kok kayak ada video begitu, Bu. Itu tetap namanya papan reklame atau namanya beda lagi, Bu? video di dalam papan reklame. Iya, pernah, Bu. Oh, maksudnya papan reklamenya itu seperti kayak ada tayangan televisinya ya? Iya, Bu. Jadi bukan hanya sebuah poster yang ditempel gitu ya? Iya, itu termasuk reklame, Nak. Karena kan di papan reklame. Ya, Ibu juga sering lihat tuh di perempatan jalan. Jadi papan reklamenya ini bagus ya, Nata ya? Jadi di papan reklame itu bukan hanya dipasang gambar yang paten ya, jadi seperti banner terus ditempel, tapi bisa juga namanya teknologi sekarang sudah sangat luar biasa canggih ya. Jadi di sana ada operatornya, jadi berupa rekaman video, misalnya tentang produk apa, jadi iklannya berjalan. Kalau Ibu buka Google di sini kalian bisa melihat nggak sih, Nak? Bentar. Ibu bisa nggak ya nge-share Google? Mungkin ada yang masih bingung seperti apa ya. Kelihatan nggak Ibu buka apa? Belum, Bu, masih PowerPoint. Oh, masih PowerPoint. Contoh papan reklame. Sebentar, coba bisa Ibu cari nggak ya? Di share screen. Kalau saya sering lihat papan reklame itu di tol-tol. Nah, jadi ini isinya
Ini kan coretan siapa ya, Nak ya? Dihapus itu. Aduh. Enzo kali, Bu. Enzo ikutan ya hari ini? Hari ini Enzo ikutan nggak tuh? Susah sekali ini anak-anak ini. Ya, jadi di dalam papan Enzo ini, ada kok, ya, Bu. iya, jadi di dalam papan ini dia isinya kayak tayangan iklan di televisi, gambarnya itu berjalan ya, karena di sini ada sebuah media apa ya, kayak media rekaman untuk videonya ditempelkan di situ. Ibu nggak ngerti ya, ininya udah pakai apa alatnya seperti apa, tapi yang jelas ibu pernah lihat itu ada operatornya yang mengatur tayangannya di sini ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kok mati ya, nanti operatornya tugasnya untuk menyalakan kembali. Atau misalnya ada yang mau, saya mau pasang iklan juga dong, ditampilin di video itu di perempatan jalan ini ya. Karena perempatan jalan ini ramai sekali, banyak orang pasti melihat. Oh boleh, nanti bergantian ya, tayangannya sekian menit, nanti dia akan berjalan. Nanti akan di papan reklam ini seperti ada tampilan videonya yang bergerak-gerak. Bagus Nata ya, bagus sekali Nata. Ada lagi nggak pernah lihat contoh tampilan iklan yang lain? Terima kasih, Bu. Ya, bisa Saya itu. pernah ngelihat papan reklamenya gambar konser, Bu. Oh ya itu banyak. Berarti dia menawarkan ini ya, apa namanya, itu bukan barang yang disajikan tapi termasuk apa ya, hiburan ya. Hiburan, sebenarnya artis itu ya, artis orang-orang yang bekerja di dunia hiburan itu kan menawarkan jasa. Jasanya dia untuk menghibur ya. Jadi, oh ada konser apa namanya grup band ini misalnya. Nah, berarti dia termasuk sebenarnya jasa hiburan ya. Supaya kita membeli tiketnya untuk menonton. Kan yang ditawarkan bukan hanya barang, tetapi juga bisa jasa. Bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan, jelas ya? Saya, Bu. Apa? Saya, Ibu. Ya, apa? Sebelum waktunya habis, sepertinya sebentar lagi habis nih. Saya pernah lihat tuh, Bu. Nah, Pas nonton film gitu ada iklan. Pas iklannya itu kayak telequiz itu masih termasuk iklan ya, Bu? telequiz, begini, kalau produk itu supaya yang dijual itu laku, dia menarik minatnya itu dengan berbagai cara. Selain lewat iklan, juga lewat kuis-kuis, ya. Biasanya ada tuh yang kirimkan 3 bungkus ini beserta di dalam amplop, kirim ke PO Box sekian. Nah, itu salah satu kiat mereka juga untuk menjual dagangannya biar semakin laris. Atau dengan kuis-kuis yang Jenny sebutkan tadi. Ya. Ayo, siapa bisa menjawab iklan dari teh kucu, kuis dari teh kucu. Kuis ini dipersembahkan oleh ini. Ya. Itu sebenarnya untuk menarik minat aja, ya. Untuk menarik minat. Trik si penjual buat menarik minat. Ya, termasuk iklan. Bu, saya pernah ngeliat papan reklamanya itu. Lama. Apa? Satu persatu sebelum habis waktunya, ayo. Gebi duluan, Ibu. Ya, Gak Gebi, apa-apa. apa Gebi? Saya pernah ngeliat papan reklamanya itu sambungan dari TV, Bu. Oh, jadi sama Jadi kayak. yang ada misalnya dari channel Antv gitu. Oh iya. Oh, berarti operatornya dia tidak membuat tayangan yang baru, tapi hanya menyambungkan aja apa yang ada di televisi. Ya. Sama kayak misalnya CCTV di jalan-jalan, di jalan tol, itu kan sebenarnya ada operatornya ya, nah, yang jadi banyak layar monitor dia yang memantau di sana, benar nggak?